Cindy, kami minta untuk Anda membuka audio ataupun gambar pada Zoom karena suara Anda tidak bisa terdengar di studio. Sudah terdengar, Pak? Baik, Cindy, apa yang bisa Anda laporkan dari sana? Bagaimana situasi terkini pasca kecelakaan antar kereta api di stasiun Bekasi Timur ini? Ya, paling saya posisinya ada di stasiun Jatinegara. Saya tidak naik KRL, tapi saya ada di kereta jarak jauh menuju ke Cilacap. Dan sudah mungkin lebih dari 15 menit kurang lebih kami tertahan di sini. Dan kalau yang ada di belakang saya, ini adalah jalur kereta KRL yang menuju ke arah Jakarta. Tapi informasinya juga kenapa jadi ada antrian panjang? Karena stucknya kereta yang mau menuju ke arah Bekasi membuat kereta-kereta yang ada di Jakarta, misalnya ada di stasiun kota, juga tidak bisa keluar. Itu yang menyebabkan adanya efek berantai ya. Jadi untuk yang ke arah mau ke Jakarta juga tidak bisa masuk ke sana, sementara juga arah sebaliknya juga tidak bisa bergerak karena masih tertahan. Kalau tadi informasinya kejadian kan sekitar 21.09 ya. Mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit setelah itu kami tiba di stasiun Jatinegara dan hingga saat ini juga masih tertahan. Dan sudah setidaknya 3 kali tadi lewat pengumuman pengeras suara di dalam kereta. Dari KAI juga meminta maaf atas ketidaknyamanan karena memang masih bisa belum bergerak keretanya. Kalau jalur saya ini sebenarnya setelah dari Jatinegara, setelah ini adalah stasiun Bekasi, baru stasiun Bekasi Timur. Memang stasiun Bekasi informasinya adalah tempat kereta saya juga akan transit. Kalau di Bekasi Timur tidak transit karena itu adalah stasiun kecil dalam tanda kutip. Jadi untuk kereta jarak jauh tidak transit di sana. Tapi karena itu adalah satu rute, jadi semuanya tertahan dan informasinya masih ada dalam proses evakuasi yang juga belum bisa diketahui butuh waktu berapa lama. Tapi kalau tadi kami juga sempat tanya-tanya ya, ngobrol dengan orang di sini. Jadi informasi kalau di stasiun Bekasi Timur itu sebenarnya ada 2 jalur. Satu jalurnya itu memang menjadi yang tempat kejadian tabrakan kereta itu benar-benar tidak bisa digunakan karena masih dalam proses evakuasi. Tapi satu jalurnya itulah yang digunakan untuk kereta untuk bergantian. Itu yang menyebabkan antriannya juga masih begitu panjang. Nah, kalau tadi kan ini di belakang saya, ini KRL yang mau menuju ke arah Jakarta. Kalau yang di sebelah sini, nah ini adalah yang ke arah Bekasi. Dan ini tadi sudah tertahan lebih lama daripada kereta kami. Mungkin karena sudah lewat jam pulang kerja sudah cukup jauh ya, sudah sekitar jam 10, memang tidak terlalu ramai, tapi kami bisa melihat beberapa orang jadi mulai keluar masuk dari kereta karena mereka juga mestinya masih menunggu waktu yang belum bisa dipastikan. Karena untuk proses evakuasi tadi masih berlangsung. Kalau masih dalam 1 jam sejak kejadian, artinya ya dari pihak KAI juga masih belum bisa memperkirakan kira-kira evakuasi ini butuh berapa lama dan dampaknya akan seperti apa. Kurang lebih seperti itu gambaran sementara di stasiun Jatinegara, Pak Len. Iya. Cindy, ini juga tentu masih membutuhkan konfirmasi karena saat ini fokus utama daripada PT KAI adalah evakuasi daripada para penumpang yang diduga menjadi korban kecelakaan kereta api ini. Tapi bisakah Anda memastikan berapa lama kira-kira sehingga kereta jarak jauh Anda yang akan tumpangi untuk menuju Cilacap yang nantinya tidak dipungkiri melewati jalur Bekasi dan juga Bekasi Timur ini akan berjalan? Apa antisipasi ataupun apa yang disiapkan oleh petugas KAI di sana? Karena kan penundaan ini juga otomatis menjadi hal yang dipertanyakan ya oleh para penumpang. Sampai berapa lama begitu estimasinya? Ya tadi kami juga sempat menanyakan ya ke kondektur, kira-kira butuh berapa lama sih untuk evakuasi untuk kejadian tabrakan kecelakaan kereta seperti ini? Ya tidak bisa diperkirakan karena setiap kasus berbeda, punya tantangan yang berbeda. Yang pasti sebenarnya yang dipastikan adalah bahwa masih ada 1 jalur lagi yang bisa digunakan, tapi ya tadi sifatnya adalah digunakan untuk semua jurusan kereta dan bolak-balik itu yang menyebabkan antrian kereta akan cukup panjang. Tadi saja yang seperti saya tunjukkan yang di sebelah sana itu menuju ke arah Bekasi sudah terlebih dahulu tertahan di stasiun Jatinegara daripada kami untuk yang kereta jarak jauh. Sehingga memang tidak bisa diperkirakan butuh waktu berapa lama, makanya juga beberapa kali
tidak hanya di dalam kereta, tapi juga di luar kereta. Dari pengeras suara kami bisa mendengar ya perwakilan dari stasiun juga meminta maaf atas ketidaknyamanan dan memang tidak ada pilihan untuk tertahan. Tapi memang kalau dari sini kami juga sekaligus mendengar pengumuman dari pengeras suara. Sebenarnya masih ada ya kereta yang bisa masuk ataupun juga keluar ya. Tapi tadi memang antriannya panjang sekali. Tadi sudah ada satu KRL yang menuju ke arah Jakarta. Tadi kami lihat ini yang ke arah Jakarta. Kami lihat tadi sudah ada yang sempat berjalan. Ya, dan masih ada satu lagi yang tertahan dan ya tulisannya juga ada beberapa jalur yang belum tersedia karena ya tadi masih harus bergantian kan di stasiun di Jakartanya juga masih menumpuk kereta-kereta yang tidak bisa bergerak. Ini suasana di peron dan ini adalah kereta jarak jauh. Tadi kami lihat juga itu di arah atas itu tampaknya adalah untuk keluar masuk stasiun ya aksesnya ya. Itu juga ada beberapa calon penumpang atau penumpang yang tampaknya juga menunggu di atas menunggu kepastian. Ya memang sebenarnya terutama mungkin untuk yang kereta api jarak jauh sejauh ini masih belum disiapkan opsi atau alternatif apa yang akan dilakukan bagi penumpang apabila evakuasi ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Mungkin kalau untuk KRL ada opsi lain untuk menggunakan transportasi lain, tapi untuk penumpang jarak jauh masih belum ada opsi apapun sejauh ini. Kami lihat juga beberapa penumpang yang mengikuti atau berada di kereta api jarak jauh, ada yang mungkin mulai keluar, menunggu di area peron, ada juga yang tetap menunggu di dalam, dan untuk di bagian restoran ya ini saya berada di depan gerbong restoran ya ini juga jadi lebih ramai karena beberapa orang memilih untuk menunggu di sini. Baik. Cindy, dari jadwal keberangkatan Anda untuk melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan kereta ini sudah tertunda berapa lama semenjak insiden ini terjadi? Sudah terdampak dan tertunda berapa lama kereta Anda? Kalau saya mungkin sekitar setengah jam setidaknya setengah jam. Tadi karena jaraknya dari stasiun Gambir untuk ke stasiun Jatinegara kan tidak begitu jauh ya, karena ini adalah stasiun transit pertama untuk kereta api jarak jauh. Ya dan langsung tertahan. Nah, rencananya sih kalau tadi sempat ngobrol dengan kondektur, stasiun Bekasi seharusnya juga berhenti lagi, tapi ya masih belum ada kejelasan kapan kereta api ini akan bisa melanjutkan perjalanan, Valen. Iya, Cindy, ini tentu menjadi situasi ya yang tidak nyaman ya, terutama bagi Anda pengguna kereta api jarak jauh. Meskipun juga di sisi lain Jatinegara ini memang menjadi tempat pemberhentian ataupun tempat transit begitu, terutama untuk jalur KRL Blue Line kalau masyarakat Jabodetabek ini mengenalnya begitu. Kalau melihat dari lajur ataupun jalur di peta pergerakan KRL, ini sebenarnya Jatinegara ini akan dilalui oleh kereta komuter lain berwarna biru yang memang tujuan paling akhir ini pemberhentian ke Cikarang. Nah, dengan pemberhentian Cikarang dan Bekasi Timur itu adalah 3 stasiun sebelum terakhir Cikarang itu, apakah pergerakan kereta KRL sendiri ini dimungkinkan pergerakannya dari Jatinegara untuk menuju ke Bekasi saja, begitu pula sebaliknya, Cindy? Itu mungkin saya harus tanyakan lagi ya, tapi ya memang dari tadi jadi kendala adalah tidak banyak kereta yang tidak bisa bergerak karena ya tadi dari stasiun asal juga karena ada insiden yang menyebabkan mereka tidak bisa bergerak, jadi pula karena ada dalam tanda kutip kemacetan di situ, ya kereta yang tertahan di beberapa transit juga tidak bisa menuju ke tempat tujuan karena ya kereta-kereta di Jakarta Kota juga tidak bisa keluar. Oke. Adakah apa saja yang terdampak itu nanti akan saya cari tahu lagi ya. Oke, Cindy, adakah informasi terkait berapa jumlah kereta yang tertunda? Kalau ini hanya berdasarkan pandangan mata saya saja ya, Valen. Kalau kereta api jarak jauh, artinya kalau di stasiun Jatinegara hanya satu kereta yang saya tumpangi. Untuk yang menuju ke arah Bekasi, saya lihat itu masih ada satu dan di sini ada satu lagi. Kalau ini kami baru dapat rilis tertulis dari PT KAI, dituliskan bahwa mereka
memahami situasi yang menyebabkan kekhawatiran bagi pelanggan dan keluarga. Saat ini yang menjadi fokus adalah proses evakuasi penumpang dan awak sarana, juga korban di lokasi kejadian. Dan dari KAI, selain menyampaikan permohonan maaf, memastikan kalau fokusnya adalah memastikan terlebih dahulu agar seluruh penumpang dan petugas dapat penanganan. Dan dari rilis yang kami terima, KAI menyebutkan kalau setiap update-nya nanti akan disampaikan secara berkala di lokasi, dan kalau misalnya ada yang membutuhkan informasi lebih cepat bisa melayani call center KAI di 121. Sejauh ini juga baru itu saja rilis dari PT KAI, Valen. Cindy, tadi Anda, kalau tidak salah saya mendengar, Anda sempat menginformasikan bahwa sampai saat ini semenjak kejadian tabrakan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur, ini belum ada perjalanan kereta yang mengarah ke Bekasi ataupun juga ke Cikarang. Apakah tidak ada pembatasan agar tidak ada pengguna KRL yang kemudian masuk ke Jatinegara di tempat Anda saat ini? Saya belum bisa memastikan yang itu karena posisinya kalau untuk KRL yang menuju ke arah Bekasi atau ke Cikarang itu ada di posisi seberang ini yang saya tunjukkan. Dan kami tidak bisa menyeberang ke arah sana, kami hanya bisa keluar dari peron tempat kereta api kami singgah. Yang bisa kami gambarkan adalah ya sampai saat ini tampaknya memang tidak ada penambahan penumpang. Ini adalah penumpang-penumpang yang duduk adalah memang mereka yang berasal dari Bekasi, dan kalau tadi kami lihat ya, dan kami sempat menunjukkan juga kepada Anda, Valen, di atas ini tampaknya adalah akses keluar masuk ke stasiun Jatinegara. Ya, yang kami lihat adalah memang kebanyakan adalah orang-orang yang keluar. Tidak terlihat kalau di tempat saya melaporkan saat ini ya, Valen, tidak terlihat ada orang-orang yang masuk. Ada juga beberapa yang memilih untuk duduk di kursi-kursi di area selasar akses keluar masuk dari stasiun Jatinegara. Oke, memang saat ini dibutuhkan konfirmasi lebih lanjut terutama terhadap PT Komuter Line karena memang pergerakan kereta komuter yang terbatas, utamanya pasca terjadinya tabrakan antar KRL dan juga kereta jarak jauh di stasiun Bekasi Timur. Ini juga sebelumnya sempat terjadi beberapa waktu lalu memang. Meskipun kecelakaan ini terjadi di salah satu stasiun, biasanya ini perjalanan kereta untuk stasiun yang tidak melewati stasiun yang terdampak ini bisa dilakukan meskipun memang ada waktu penundaan terkait memastikan keamanan para penumpang. Cindy, adakah informasi berkala yang kemudian disampaikan lewat speaker maksud kami dari PT KAI sendiri untuk menjamin ataupun juga menjaga kepercayaan publik, menjamin kenyamanan bahwa perlu ada waktu tunggu yang harus dimaklumi oleh para penumpang? Sejauh ini belum ada ya. Kalau tadi kami dengar beberapa kali dari pengeras suara dari dalam kereta hanya meminta memohon maaf untuk ketidaknyamanan terlebih dahulu karena memang belum bisa melanjutkan perjalanan. Langkah lanjutannya memang belum ada karena memang ya yang bisa kami lakukan hanya memang sebagai penumpang juga ya hanya bisa untuk menunggu evakuasi itu hingga selesai. Begitu juga kalau misalnya di papan informasi tampaknya juga belum ada informasi terkait dengan keberangkatan kami. Ini mungkin hanya beberapa seperti waktu keberangkatan dari beberapa kereta api dengan tujuan, beserta juga ada posisi akhir, status, dan lain-lain. Belum ada informasi lebih detail terkait itu. Yang mungkin yang terbaru bisa kami sampaikan di sini mungkin semakin banyak terlihat beberapa penumpang yang dari arah Bekasi Cikarang yang menuju ke arah Jakarta tampaknya mulai ada yang memilih untuk keluar dari kereta, kemudian keluar dari area stasiun karena mereka menaiki arah tangga, yaitu menjadi akses untuk keluar dari stasiun Jatinegara. Kalau informasi lain terkait ya apa tindak lanjutnya belum ada. Baik, berdasarkan informasi pandangan mata Anda, ini juga terlihat di layar kaca Kompas TV. Cindy, berdasarkan deskripsi Anda bahwa memang ada beberapa penumpang yang memilih untuk keluar dari gerbong kereta komuter naik ke tangga ke arah pintu keluar yang ini mungkin bisa dipastikan bahwa ingin mencari
alat transportasi alternatif lain, mengingat sampai saat ini belum ada informasi lanjutan terkait bagaimana perjalanan kereta api pasca adanya kecelakaan di stasiun Bekasi Timur. Ini adalah kondisi terkini, saudara, yang dapat Anda lihat di layar kaca Anda. Dua-duanya ini diduga berasal dari stasiun Bekasi Timur untuk menggambarkan bagaimana proses evakuasi yang dilakukan terutama oleh petugas kesehatan. Tadi berdasarkan informasi dari jurnalis Kompas TV yang kebetulan menjadi penumpang kereta api jarak jauh yang sedang transit di stasiun Jatinegara ini mengatakan bahwa saat ini Arakci ini pertama ke Islamabad, lalu ke Oman dan ke Rusia, jadi tidak termasuk ke Tiongkok begitu. Nah ini kita lihat mungkin sebagai salah satu pertimbangan. Yang kedua juga sebenarnya kita tahu bersama dalam konteks perang asimetrisnya adalah kedua belah pihak Iran dan Amerika Serikat tanpa memperhitungkan Israel misalnya, itu memang keduanya bersiap dalam konteks tidak hanya diplomasi tapi juga militer. Misalnya bagaimana kita lihat Amerika Serikat masih juga memiliki poin-poin terkait dengan aset militer saat ini, terlebih di sisi maritim ada sekitar 27 kapal aset maritim Mbak yang saat ini berada di Timur Tengah, dan ini yang terbesar kembali setelah 2003. Lebih dari satu dekade tidak pernah ada 3 kapal induk berada di satu lokasi Timur Tengah, dan saat ini ada kembali. Terakhir terjadi di tahun 2003, itu pun ketika terjadi Amerika Serikat di Irak begitu. Nah dalam ini kita melihat bagaimana posisi yang ditempatkan terhadap kapal-kapal induk ini oleh Amerika Serikat ini menunjukkan show of force yang tapi mungkin kita tidak bisa melihatnya hanya semata dengan keberadaan ini lalu akan menjadi perang besar. Karena menurut saya untuk perang darat ini akan menjadi cost yang sangat tinggi bagi Amerika Serikat, dan tentu akan diperhitungkan dengan secara matang jika pun memang itu ingin dilakukan, karena memang Iran ini bukan Irak dan juga bukan Afghanistan, dan ini tentu menjadi pertimbangan bagi Amerika Serikat untuk misalnya melakukan perang darat. Tapi pemosisian 3 kapal induk ini dan juga sekitar 10 destroyer yang berada di sekitar Timur Tengah ini menjadi bagaimana penunjukan kekuatan otot yang dimiliki oleh Amerika Serikat, sehingga penekanan pada poin-poin yang tadi disampaikan oleh Pak Nasir misalnya terkait 10 poin ini tentu akan menjadi penekan bagi bagaimana Iran ini akan mundur sedikit. Misalnya salah satu poin terkait dengan poin uranium Mbak, ini sudah disampaikan oleh Pakistan misalnya, salah satunya adalah agar pengawasan terhadap uranium ini tidak hanya pada Amerika Serikat atau IAEA, tapi juga didukung oleh beberapa negara lain yang dipilih oleh Iran. Nah ini sebenarnya berupa jalan tengah agar Iran mau kembali duduk bersama dengan Amerika Serikat di meja negosiasi, karena memang kita lihat 2 poin terkait uranium dan Selat Hormuz ini memang sangat harga mati bagi Iran, dan tentu saja kunjungan gitu ya? Betul, dan tentu saja kunjungan Iran berikutnya Arakci, berikutnya ke Oman juga menjadi kunci penting dalam maju atau mundurnya negosiasi Mbak Tiara. Tentu kita nanti akan membicarakan ya apa yang kemudian ini memungkinkan untuk terjadi setelah pertemuan antara Iran dan juga Oman. Tapi saya ke Pak Abdullah terlebih dahulu. Kalau dari kacamata Anda Pak Abdullah, apakah memang Iran itu sudah betul-betul kehilangan kepercayaan begitu terhadap Amerika Serikat sehingga memang dari awal datang ke Islamabad ini sudah enggan untuk bertemu secara langsung? Iya, tentunya kalau kita melihat bagaimana sejarah menunjukkan memang ada pengkhianatan ataupun bukti bahwasanya Amerika Serikat tidak bisa dijadikan mitra yang dapat diandalkan. Tetapi kita harus melihat bahwasanya perang ini betul sebagaimana yang dikatakan oleh Bu Fauzia, cost-nya sangat besar. Dan dari sisi Amerika, Amerika akan berpikir 2 kali seharusnya, karena bagaimana tadi malam kita lihat ada tekanan dari domestik, yaitu bagaimana ancaman pembunuhan terhadap Donald Trump. Dan juga bagaimana harga energi di Amerika semakin melambung. Dan bagaimana juga dalam 55 hari ini Amerika Serikat sudah ditampar oleh Iran. Karena apa? Iran masih bisa bertahan, dan bahkan kapabilitas rudal dan drone Iran masih di titik yang maksimum. Artinya apa? Saya melihat sebenarnya sudah ada upaya-upaya baik dari Amerika dan Iran dengan segala eskalasi yang terjadi. Seperti misalnya tekanan maksimum yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan mendatangkan kapal induk, dengan memperbarui persenjataannya dan mengirim marinirnya ke Teluk Persia. Ini adalah sebuah tekanan maksimum. Ini sebenarnya bisa diartikan 2 hal. Apakah memang Amerika Serikat akan benar-benar melakukan serangan ke Iran, ataukah ini tekanan agar Iran kembali ke meja perundingan?
pertanyaannya bagaimana kesiapan Iran atau kepercayaan Iran terhadap Amerika ini bisa pulih. Artinya Iran bisa pulih kepercayaannya terhadap Amerika jika Amerika menunjukkan iktikat baik dengan apa? Dengan komitmennya terhadap 10 syarat yang diminta oleh Iran. Sebenarnya Iran sudah melunak. Apa? Sekarang Iran menurunkan menjadi 3 hal penting di dalam permintaannya di dalam perundingan berikutnya. Yang pertama adalah kapabilitas rudal dan drone Iran yang tidak boleh diotak-atik karena ini adalah sistem pertahanan, ini adalah sebuah keunggulan militer yang dimiliki Iran untuk menghadapi ancaman musuh-musuhnya. Yang kedua, sanksi. Pencabutan sanksi menjadi hal yang diprioritaskan karena bagaimana Iran sangat terisolasi dan sangat terdampak dan sangat mengalami kerugian sejak tahun 79 hingga perang hari ini. Artinya sanksi ekonomi dicabut adalah harapan terbesar kedua dari Iran. Dan yang ketiga, ada isu nuklir yang sejatinya dari beberapa media di Iran maupun media barat sudah mengabarkan Iran sudah bersedia mentransfer uraniumnya ke negara ketiga yang dipilih oleh Iran. Artinya apa? Dunia harusnya bisa melihat ini sebagai peluang. Artinya bagaimana harus ada sebuah poros dari Asia, Eropa, dan Amerika itu untuk menekan bahwasanya kedua negara harus memilih win-win solution agar resesi ekonomi dunia tidak terjadi. Karena apa? Sejauh ini harga di pasaran itu sejatinya memang masih 110 US dollar per barrel ya. Tetapi pada faktanya di pasar gelap angka yang muncul itu sudah di angka 200 US dollar per barrel. Artinya apa? Bayangkan ketika cadangan-cadangan minyak di perairan laut internasional itu sudah habis, minyak-minyak yang dikeluarkan oleh Badan Energi Internasional itu sudah habis, kita bisa membayangkan berapa harga minyak yang real di pasar internasional dan bahkan di pasar gelap akan bisa melebihi US dollar per barrel. Artinya apa? Saya berharap menyerukan kepada masyarakat internasional, PBB dan ataupun poros yang akan dibentuk oleh inisiasi beberapa negara ini berhasil mewujudkan win-win solution di antara dua negara tersebut. Oke, win-win solution. Kemudian juga tadi kalau saya sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah, Pak Nasir, ini bahwa Iran sebenarnya sudah berusaha untuk selesai. Sekarang posisi Trump itu makin lemah di dalam, dan survei-survei mengatakan bahwa dia sudah tinggal 30% lebih ya. Dari dulunya sampai 70%. Berarti dukungan dari Partai Demokrat dan Partai Republik itu sudah menurun lah. Partai Demokrat pasti nggak akan mendukung, tapi Partai Republik yang tadinya sepenuhnya di belakang Trump itu mulai goyang. Dan kalau ada pemilihan umum akhir tahun ini, November ya, itu dipastikan Partai Republik akan jatuh. Kalau Partai Republik jatuh, maka tidak ada lagi kontrol di Kongres dan juga di Senat gitu untuk membuat undang-undang yang menguntungkan. Misalnya begini, bahwa Kementerian Pertahanan memerlukan pendanaan tambahan gitu kan. Sekarang kan disetujui aja oleh Partai Republik karena mereka menguasai Senat kemudian juga Kongres kan karena mayoritas kan. Dan itu nanti nggak terjadi lagi. Apapun juga akan dibikin oleh Presiden tidak akan setujui. Jadi Presiden itu bisa menjadi semacam lame duck gitu ya, istilahnya gitu ya, bebek lumpuh gitu ya. Nah itu yang akan terjadi ya di Amerika Serikat. Kemudian juga Trump sudah terisolir di dunia internasional. Dulu dia waktu perang melawan Irak dan Libya, itu dia bikin namanya The Coalition of the Willing, negara yang mau. Yang umumnya negara NATO dan Jepang ikut juga waktu itu kan berapa. Dan itu rame-rame gitu. Jadi bisa menjatuhkan Irak, Libya dengan cepat. Sekarang ini nggak ada satupun negara NATO yang mau ikut gitu. Hanya Israel satu-satunya temannya dia. Sementara cost dari perang itu sekarang $1 miliar gitu. Kemudian kerugian yang sudah sudah keluar uangnya untuk membiayai perang itu dari persenjataan itu udah di atas $100 miliar. Sedangkan kalau dia hanya untuk membangun Gaza yang dibutuhkan itu cuma $75 miliar gitu ya. Jadi udah terus-menerus sehingga Kementerian Pertahanan sudah meminta budget baru, nggak bisa lagi. Kalau kita lihat laporan-laporan betapa senjata Amerika itu sudah berkurang
50% dibandingkan sebelum perang, itu menunjukkan Amerika dalam sebuah posisi yang lemah. Seandainya dia berperang gitu dengan Tiongkok, Amerika pasti kalah gitu. Pengiriman para utusannya untuk melaksanakan negosiasi damai di Pakistan. Meskipun Amerika Serikat batal datang, namun para mediator berusaha menjaga perundingan perdamaian tetap berjalan. Dilansir dari The Straits Times, Arakchi bertemu dengan para pejabat Pakistan. Mereka membahas soal posisi dan pandangan Iran tentang kerangka kerja kesepahaman apapun untuk mengakhiri perang sepenuhnya. Media Iran melaporkan bahwa Arakchi tiba di ibu kota Pakistan sehari sebelumnya. Setelah itu ia melanjutkan perjalanan ke Oman. Sayangnya, Menlu Iran meninggalkan Pakistan tanpa hasil konkret terkait negosiasi damai tersebut. Sebelum pertemuan Iran dan Pakistan dikelar, Trump mengumumkan bahwa delegasinya batal berangkat. Trump mengatakan tidak ada gunanya duduk dengan Iran dan membahas hal yang tidak penting. Menurut Trump, kepemimpinan Iran saat ini sedang dilanda pertikaian internal yang luar biasa. Trump menyebut pejabat Iran saling berebut untuk menjadi pemimpin karena Amerika Serikat telah menyingkirkan 2 level pemimpin Iran. Meski begitu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian membantah adanya perpecahan internal di negaranya. Ia menegaskan Iran tetap solid di bawah kepemimpinan tertinggi tanpa perbedaan antara kelompok garis keras maupun moderat. Amerika Serikat mengerahkan 3 kapal induknya di kawasan Timur Tengah mengepung wilayah Iran. Salah satu kapal induk yang dikerahkan mengangkut sejumlah pesawat tempur yang memenuhi dek kapal. 3 kapal induk yang dikerahkan di Timur Tengah adalah USS George H.W. Bush, USS Abraham Lincoln, dan USS Gerald R. Ford. Kapal induk terakhir yang tiba di Timur Tengah adalah USS George H.W. Bush. Kapal tersebut tiba pada Kamis 23 April dengan dek kapal dipenuhi pesawat tempur. Pengerahan 3 kapal induk di wilayah Timur Tengah itu menjadi yang tertinggi dalam 2 dekade terakhir. 3 kapal induk itu dikerahkan di tengah ketidakjelasan akhir perang antara Iran dengan Amerika Serikat. Pejabat Amerika Serikat juga mengatakan bahwa negaranya memiliki 19 kapal perang lainnya di wilayah Timur Tengah. Selain itu, mereka juga mengerahkan 7 kapal di Samudra Hindia. Jumlah itu belum termasuk USS George H.W. Bush beserta kapal perusak pengawalnya. Jika Bush benar-benar menjadi kapal tambahan bukan pengganti rotasi, maka pengerahan ini menjadi salah satu konsentrasi kekuatan laut terbesar Amerika Serikat sejak invasi Iran pada 2003 silam. Ratusan warga Inggris turun ke jalan menggelar aksi demo memprotes penggunaan pangkalan militer RAF Fairford oleh tentara Amerika Serikat. Mereka meminta agar tentara Amerika Serikat meninggalkan pangkalan Inggris dan pulang ke negaranya. Demo tersebut digelar pada Sabtu 25 April waktu setempat. Ratusan warga yang memprotes kehadiran tentara Amerika Serikat itu tergabung dalam aktivis anti-perang. Dilansir dari Fiori, pendemo mengibarkan bendera Palestina dan Iran. Mereka membentuk lingkaran di sekitar pagar perimeter pangkalan militer Fairford. Mereka juga terlihat membawa spanduk bertuliskan tidak ada perang Amerika Serikat dari tanah Inggris. Terdapat pula spanduk yang meminta agar tentara Amerika Serikat meninggalkan pangkalan Fairford dan pulang ke negaranya. Para pengunjuk rasa mengkritik Perdana Menteri Inggris Keir Starmer karena mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan tersebut. Mereka mengaku muak dengan sikap Starmer dan pemerintah yang berpura-pura bahwa rakyat Inggris tidak melihat kekejaman Amerika Serikat terhadap Iran.
I'm just really sick of seeing